Waktu itu lu ngambil handphone gua lagi siaran, lu ngambil handphone gua. Habis itu lu lihat lu guling-guling ketawa. Woi, kamera. Lu pasti nggak ingat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Bisik Bincang-Bincang Asik. Hello guys, biar lebih gaul lagi. Kenapa saya harus gaul malam hari ini? Karena bintang tamu yang saya undang via virtual ini adalah orang yang paling gaul, gehol gaul. Untuk itu teman-teman, bintang tamu saya yang hadir kali ini itu akan menjadi inspiratif banget untuk banyak orang. Tapi sebelumnya untuk teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang, bercerita, ngerumpi, ngibah dan segala macamnya, kita lihat dulu bumper berikut ini. Nah, siapa dia yang di seberang sana? Ian, apa kabar Ian? Halo. Halo. Halo, Ian, apa kabar? baik. Baik. Agak rada-rada cool, bikin cool dikit lah kayaknya. Daripada kayak usually kan kalau misalnya Hmm. ngobrol-ngobrol kayak gitu so-soan cheers gitu kan. Ian kayaknya backgroundnya keren banget. Ian ya, dari dulu dari orang biasa sekarang udah berada di ruang ber-AC sekarang. Seneng ya? Iya. Senang sih, alhamdulillah senang banget karena Seneng banget. emang apa namanya? Ya kayak inilah effort yang Berbet hasilnya emang berapa ya? effort, nggak Eh, nggak bohongi lah, hasilnya nggak mau bohongi. eh, berapa bahasa 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 gaulnya kalau manipulasi gitu. Ian, Bukan manipulasi sih, ini hasil menjilat sih kebetulan ya. dikirain itu cuman green screen tapi ditempelin ya gambar-gambar biar mewah lah gitu. Lihat nih, asli nih semuanya. Dibilang green screen. Kamera kita ke arah ke mixer ada nggak Ki? Biar kita nggak usah. Mixer kita cuma 750.000 rupiah, itu pun pakai pay later. Ian, thank you udah mau ngasih waktunya untuk bincang-bincang dengan seorang selebgram seperti saya ini. Doain aja, aminin aja, aminin aja. Main gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin thank you, kayaknya aku yang harus thank you kayaknya Kok sama gitu? kamu. Kok gitu? Karena susah banget buat diundang susah buat diundang gitu di channel ini gitu. Jadi harus punya apa namanya, udah harus punya apa namanya, harus ada eh, Apa? ya gitu lah. Harus Sebenarnya kayak bukan 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 gimana-gimana, akunya yang ucapin terima kasih sebenarnya. Buat ngundang seorang Ian aja itu aku butuh waktu berbulan-bulan buat mikir. Nanti saya ngomongnya kayak apa gitu, kayak mau disidang gitu. Akhirnya ya udah saya beraniin diri. Akhirnya saya telepon manajernya Ian, akhirnya dikasih waktu lah buat ngobrol-ngobrol sama Ian gitu. Semuanya itu kalau nggak salah sama Mas Peres itu ya, what? sama Mas Peres Kok manajernya. Mas, kok Mas Peres sih? Enggak, nama manajernya Ian siapa? Mas Peres. Udah dong, orang Padang bukan orang Jawa deh. Oh begitu, udah Peres gitu ya manajernya. Oke Ian, Ya, kenapa? kita sebenarnya kita lebih ke reunian lah ya. Ya, Eh, benar, reunian. Jadi ini audiensnya Asik Pro itu apa sih sebutannya? Ada nggak sih kayak sebutan-sebutan kayak gitu? nggak ada, Pendengar. nggak ada. Kemarin udah dicari-cari dobrak abrik di kamus dan segala macam belum ketemu. Ya, openingnya tadi guys panggilnya ya. Oke guys, Enggak, dia biar disebut biar dia biar. disebut Hmm. clarified dulu nih ya, teman-teman ya, guys ya. Jadi eh, Kak Ari ini sebenarnya adalah, ya, dia ini adalah suhunya aku gitu sebenarnya. Dia itu mastahnya aku gitu. Jadi dia kayak apa ya? Sebenarnya dia kalau misalnya sekarang dia agak merendah-merendah gitu, sebenarnya dia merendah buat meroket gitu. Bukan. Sebenarnya kita tuh sama-sama bangkit dulu ya teman-teman ya. Apa sih panggilan kita Ki? Enggak guys kayaknya ya. Pokoknya rata aja deh.
Kita tuh sama-sama bangkit dari tahun berapa dulu ya, Yan? Aku 2006 inget ya? ya itu tahun 2006 2006 ya 2006 aku Mm-mm. kabur dari kuliah. Kabur dari kuliah untuk meniti karir di sebuah kabupaten yang waktu itu cukup lumayan dolar lah ya dijulukin. Ya kebetulan emang lagi ini di apa kayak daerah berkembang gitu ya. Nah, Mm-mm. Aku aku udah sama teman gitu kan dan kebetulan juga ketemu sama Kak Ari gitu teman-teman gitu. Aku juga ditampung gitu sama dia gitu kan ya. lu berlebihan banget deh. Enggak juga. Kebetulan kan mungkin dia emang mau nampung aku kebetulan kan ini wah ini lumayan nih kinclong nih gitu kan. Ya udah Lu, lu, lu kira gua mau hap-hap atau wik-wik? Ya enggak lah. Aku takut diboykot dari beberapa media. Enggak lah, aku nggak mau. Aku maunya berkarir lah. jangan ngarah kemana-mana dong. Oh, Maksudnya kan maksudnya mm-mm. apa namanya Good looking. ya, bukan bukan Uh, maksudnya ini kinclong banget ini kayak eh apa namanya punya act yang bagus lah gitu kayak gitu maksudnya jangan kemana iya. ketahuan banget ya mindsetnya kemana gitu ya. Bukan. Lu yang ngarahin sebenarnya. Tadi gua habis cuci otak. Ternyata dikotorin lagi sama kehadiran adik, rekan, kolega apalah ya dengan si Ian ini. Ian, sekarang sempat baca-baca, lihat Instagram lu, lihat sosmed lu, kayaknya lu sekarang udah lumayan sukses lah ya dari tahun 2006 itu sampai sekarang itu, ya jauh banget perubahannya gitu. Ya nggak sih? J- Iya lumayan lah ya jauh jauh banget kayak emang jomplang banget gitu kalau dulu itu memang eh, bisa dibilang sih emang kayak gue cupu banget gitu terus kalau di SMA juga waktu SMA itu kayak emang bener-bener introvert banget gitu introvert itu gaulnya cuman circle-nya itu emang kayak di teman-teman kebetulan juga itu ada ya teman yang ngajak buat ngejam gitu akhirnya Iya, ya tahu. circle-nya itu doang sih kalau Mm-mm. misalnya pas SMA terus pas kuliah Mm. bayang tuh waktu dari SD sampai SMP SMA itu sebenarnya gue emang kayak anak rumahan aja gitu kayak emang anak sekolahan sekolah itu emang kupu-kupu Kupu-kupu. sekolah Kupu-kupu. pulang sekolah pulang sekolah pulang gitu-gitu aja gitu akhirnya di SMP Oh. kalian emang kayak sama-sama suka musik gitu ya tapi nggak tahu juga sih dulu kalau dibilang Mm-mm. suka musik kebetulan Ada, gua lihat hmm, lu hobi lah. gebukin sesuatu lah ya, hobi gua lihat. Gak tahu itu gimana kok bisa gitu kan akhirnya bisa main band awal-awalnya sih main gitar gitu akhirnya kok bisa nabu drum juga gitu Oke. nah itu Mm-mm. SMA dan akhirnya pas kuliah karena memang dari SD sampai SMA itu emang kayak anak anak sekolahan banget gitu ya kayak udah bosan sih sama eh, belajar PBM segala macamnya akhirnya 1 tahun kuliah terus tahun kedua akhirnya kayak ngerasa jenuh gitu pengen Iya. kemana Mm-mm. gitu. Tapi kalau tapi kalau oke, tapi kalau dibilang nih, kalau gua boleh jujur, waktu ketemu sama lu di tahun 2006 itu nggak lugu-lugu banget, tapi ya lumayan sopan lah ya gitu kan. Lumayan sopan, kayak sungkem gitu. Aku jadi gimana lah, makanya ini kayaknya anaknya enak banget nih diajak gaul. Attitude-nya Ya attitude lumayan lah, lumayan. Tapi di iniin juga, diarahin juga lah ya. Tapi sebelum lo terjun ke dunia yang sekarang itu kan dulu ngeband. Apa sih nama grup bandnya kalau boleh tahu? What apa sih? Bentar biar gua yang tebak. Bentar, apa sih? Pakai paper gitu deh. gue bisa nebak-nebak emang tahu jalan hidup gue sih emang kayak Tahu, tahu banget loh. Kita pernah bersama loh, walaupun netizen nggak tahu gitu. jadi kebetulan ya teman-teman ya kayak dia kalau pas sebelum invite aku itu dia udah research duluan gitu tentang Ya. hidup aku sebenarnya. Gue sempat gini, teman-teman yang di luar, kalau kita ngobrol kayaknya nggak asik ya. Kita ngobrol dengan penonton kita, viewer kita aja.
Dulu sebelum si Ian ini datang ke kantor gue, kantor gue, itu ada yang bilang, ini ada teman gue, dia mau datang ke sini juga, mau belajar juga di sini. Ya awalnya gue emang benar-benar lihat orang tuh yang good looking dulu, good looking, attitude nomor satu. Ternyata ada sama elu gitu. Ya udah, malah yang ngajakin elu yang mungkin untuk sementara lu ke samping dulu deh. Tapi berkat kerja keras, kena marah-marah, diteleponin dari 583 sekian-sekian dulu, tiap pagi diomelin, akhirnya seorang Ian bisa Ini gimana? nih channel di report spam sama dia deh. Gue yang punya sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah, karena mungkin bukan dari gua sih sebenarnya, dari niat seorang Ian juga, dari lu juga kali ini, lu sekarang bisa menduduki posisi sebagai music director dari sebuah radio pemerintah ya, Radio Republik Indonesia Padang. Ya, Benar ya? kebetulan sih kayaknya. Bukan Kebetulan. kebetulan. Gua berharap lu besok menjadi kapsta lo. Gua tuh berharap lu tuh, gua pengen dari lu itu Ian, lu nelpon gua, eh halo bro, gue sekarang udah kapsta gitu. Gue pengennya kayak gitu. Ingin direkrut juga gitu. Gue pengen cobain mixer mahal yang bisa naik sendiri, yang bisa on sendiri, mati sendiri. Itu gue ngiri banget loh sebenarnya. Udah deh, nggak usah norak banget ya. Noraknya biasa-biasa aja. Bukan, biar lu sedikit apalah ya, biar bisa lu nyombong lah. Gua kasih lu ruang buat nyombong gitu. Agak. Nggak. Emang, eh, apa kalau bisa dibilang sih awalnya emang kayak teman-teman ya, gue kenal sama Ari itu emang kayak gue itu emang nothing gitu, kayak sama dunia broadcasting itu emang nothing banget gitu. Awal-awal bahkan gue tuh dikasih buat on air itu kayak Minang, siaran Minang ya dulu kalau nggak salah, Salung. Gua nggak Ya ingat. awal. Jadi akhirnya berkembang. Kayak gue juga dulu kebiasaan emang kayak apa ya, kayak selain diajarin itu emang kayak rasa penasaran itu tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya something new gitu, kayak gue pengen belajar, ya udah pengen gitu. Iya. Jadi kayak misalnya selain siaran pun itu kayak gue lihat lo buat mixing something buat produce iklan deliver gitu kan. Oke. Gue pengen belajar juga gitu. Dan selain itu juga kayak ya hal simpel pun kayak komputer misalnya, kayak dulu itu di zaman-zaman SMA aja di warnet itu udah kayak gue udah paling membego banget loh gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah gitu. Sekarang di sini kayak ya kayak apa ya? Kayak termasuk diperhitungkan lah gitu. Oke. Bisa dibilang. Gini, sebelum lu datang dulu, gue sedikit mencongkel tentang jalan hidup lu, Yan. Kenapa sih lu waktu itu datang ke kantor gue, ke daerah sana, perbatasan sana, dan ingin menjadi seorang yang gimana ya, yang suaranya pengen didengar orang banyak lah gitu, atau Awal broadcaster lah ya? dari tadi ya tadi yang aku bilang tadi kan, yang aku bilang tadi kayak jenuh gitu sama dunia pendidikan kayak gitu kan, karena memang nggak pernah rehat sama sekali sama dunia pendidikan, kayak ya bukan bang nyombong sih, emang cuman jumawa aja sih. Waktu SD itu emang nggak pernah, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu 3 besar gitu. SMP juga kayak gitu. Enggak, kenapa harus larinya ke situ? Lu kan basicnya tuh di dunia musik, ngeband dan segala macam. Kok tiba-tiba lu pengennya apa sih yang memotivasi lu? Apa sih yang ada di pikiran lu kalau gua menjadi seorang broadcaster atau seorang penyiar, gua bakal kayak gini, gua bakal kayak gitu. Apa sih yang pendorong selain dari teman yang ngajakin? Pasti lu punya punya ini dong, punya keinginan sendiri Ya, tanpa paksaan gitu. gue itu emang sebenarnya simpel banget gitu. Kayak seperti yang gue bilang tadi, kayak di SMA gue itu aslinya gue introvert banget. Kayak gue orangnya emang kayak pengen di appreciate gitu, kayak
banyak lah orang yang appreciate gitu. Terus juga kayak punya presisi lah kalau misalnya emang punya skill sesuatu yang emang bisa dihargai sama orang gitu. Ya, salah satu jalannya kayak bisa di-expose lah, kayak suara minimal suara itu udah di-expose sampai ke jejaring yang lebih besar gitu, kayak Tapi frekuensi. tapi setidaknya di dalam hati tanpa kita munafik ya, kita pengen dilihat orang tuh seperti selebriti walaupun itu lokal kali ya. Itu sih. Pasti, Kalau pasti. zaman dulu kan, kalau misalnya di dunia broadcast itu seorang seorang announcer itu kan emang udah selebriti banget gitu kan sebenarnya. Oke. Karena emang kita itu pengetahuan lebih lebih daripada pendengar gitu, kayak Mm, gitulah. mm. Minimal seperti itu, karena emang awal-awalnya emang cuma sesimpel itu motivasi gue sih, pengen kayak get a little bit appreciate from a lot of people gitu. That's it. Jadi kalau misalnya pun gue kayak bikin sesuatu yang wah gitu ya, Mm. sekedar pesan hati, cuman nggak pengen feedback yang lebih kayak wah gue pengen duit lebih banyak, nggak sampai ke Iya. sana sih. Yang penting bikin aja dulu gitu, kayak Oke. jadi announcer gitu. Ya udah, gue juga belajar sama lu gitu kan, terus akhirnya ya Tapi untuk mencapai titik yang sekarang tuh lu kan nggak gampang banget ya. Banyak proses lah, banyak batu nggak yang menganjal atau apalah ya. eh, peng, apa sih bahasanya, nggak mulus lah begitu. Hal waktu itu gua belum sempat nanya hal yang paling berkesan di saat lu awal belajar menjadi seorang penyiar sampai sekarang, itu yang awalnya dulu apa apa yang paling lu bikin masih masih apa memang sih, ingat gitu, atau yang paling memang lucunya atau apanya gitu. unforgettable lah gitu ya. Heeh. Tapi eh, awalnya sih gue tegasin dulu nih, sebenarnya kalau dulu itu emang serba kebetulan banget, unpredictable gue bisa ke dunia seperti itu gitu. Awalnya juga waktu di SMA ngeband juga unpredictable gitu. Awal-awalnya nggak kayak gitu. Akhirnya bisa gitu. Oke. Terus di announcer, ada announcer juga nggak nyangka, cuma coba-coba akhirnya bisa gitu. Ternyata emang kayak passion gue emang dunia entertain gitu. Kayak gitulah kira-kira. Ya waktu. Padahal Mm-mm. padahal nggak ada banget gitu yang dari dunia entertain. Kayak emang gue dari di jalan sesat sendiri gitu, kayak gitulah ya. Akhirnya yang emang bener itu kayak apa ya, dia itu emang zaman itu Badung sebadung-badungnya gitu, Mm-mm. Badung tapi memang apa ya, something yang emang orang dapat di kampus Mm-mm. itu rata-rata gue mungkin bisa dapat juga, walaupun emang waktunya tertunda gitu. Tapi Oke. something yang gue dapat di sini mereka nggak dapat gitu. Mm-mm. Soal nih kayak apa, mindset gue kayak berkembang gitu. Terus juga kayak bagaimana buat bisa increase myself gitu, kayak apapun yang gue pengen gue harus belajar sendiri gitu ya, autodidak gitu kan. Mm-mm. Ya at least ada juga kayak lu juga yang selalu bimbing gue gitu kan ya. Akhirnya ya bisa juga autodidak apapun itu. Sampai sekarang dari audio sampai visual, alhamdulillah gitu, bisa bisa bisa. Oke. Lu Cuma pernah gue lu pernah ngerasa sakit hati nggak waktu lu awal dulu kan, lu sama tahu kan kalau mulut gue ini orangnya sopan banget, nggak pernah marah, negur dengan bahasa yang baik-baik. Lu pernah ngerasa sakit hati nggak waktu itu? kalau gue sih sakit hati emang kayak sebenarnya. Diteleponan, diteleponin pagi-pagi waktu siaran subuh. Gak sih, gue mikirnya lihat aja ntar gue bisa lebih dari lo. Gue tuh waktu itu ini gue nggak perlu minta maaf deh karena hasilnya ya seperti yang kita lihat ini ya teman-temannya. Gue tuh paling anti denger, ya maaf bukannya nyombong itu, apa ya, adik-adik didikan gua kalau udah siarannya bertele-tele kemudian itu nggak berada di koridornya, ya mau nonjok takut kena hukum, dimaki-maki kayaknya enak deh. Itu yang paling berkesan itu adalah nomor telepon ya. Kalau udah masuk nomor telepon dari sebuah toko atau sebuah rumah, waduh gila. Apa-
Ketahuan banget tuh kemana ya. Out call-nya itu udah ketahuan banget itu kemana. Tapi kan gue negurnya baik-baik. Ian, Ya tetep, itu tetep aja dia emang kayak gitu. Gue mikirnya, "Ya udah awas lo ya ntar gue bisa lebih dari lo." Gitu. kalau boleh tahu nih teman-teman tahu bahasa yang sering gua keluarin buat lu kalau lagi negur apa sih? Banyak sih sebenarnya ya. Apa yang Tapi paling parahnya apa? Waktu angkat telepon dari nomor 583 sekian-sekian gitu. gue paling yang masih ingat sampai sekarang sih cepu. Enggak. Udah cepu gitu kayak gitu lah. Bukan, ada nggak yang lebih parah lagi dari itu? Gitu sih gue orangnya nggak hal-hal yang seperti itu nggak sampai tersimpan sih di memori asik. Sih. Kalau gua bukan marahnya sama lu yang paling sampai detik ini yang gua ingat. Tapi mungkin buat lu nggak ingat. Lu kita boleh cerita ya di waktu itu dalam satu ruangan. Lu kalau nggak ingat syukur, alhamdulillah nggak ingat gitu. Tapi kalau buat gua itu yang bikin gua malu sampai sekarang dan mudah-mudahan lu nggak ingat. Gua cuman kasih clue aja. Waktu itu lu ngambil handphone gua lagi siaran, lu ngambil handphone gua. Habis itu lu lihat lu guling-guling ketawa. Woi, kamera. Lu pasti nggak ingat. Itu sampai sekarang jujur, gua nggak bisa. Ih gila. Jadi guys, dia jadi kemarin itu kan sempat ya apa hype banget orang eh, apa tanam apa janda bolong dengan pot banyak gitu kan. Dia udah duluan dengan ke hype itu. Enggak, bukan. Gue tuh ini anak kenapa ketawa sampai guling-guling sampai jungkir balik dan segala macam. Pas lu liatin, ya Allah, ini apaan? Mau ngeles buktinya konkret banget. Ya, jujur, lu masih ingat yang lu lihat Guys, itu? jadi dia itu sebenarnya pencinta flora gitu ya. Kebetulan dia emang lebih spesifik suka ke kaktus gitu kan. Suka ke kaktus gitu. Jadi sebelum orang-orang hype, dia bertahun-tahun yang lalu dia udah hype gitu, teman-teman. Enggak, sebenarnya itu udah jujur itu bukan sengaja gua ungkit dan gua nggak munafik sampai detik ini gua kalau ngomong sama teman-teman gua dulu sama si Ade ini gua anggap gua manggil lu tuh kan sama teman-teman Ade nih sama Ade gua ini yang nggak bisa gua hilangkan dari ingatan kayaknya udah terpatri banget. Dia waktu itu lihat handphone gue, dia ketawa-ketawa dan diliatin mau seorang penyiar kan harus pintar ngeles. Kan harus. Mau udah dikeluarin sekuat tenaga, gue ngeles. Ternyata buktinya, ya Allah nggak bisa ini. Ya mau nggak mau. Ya udahlah adek juga gitu. Lu pasti nggak ingat. Palingan juga foto Google. Iya. Dengan Oke, itu mungkin gak bisa kita jabarin panjang karena ceritanya panjang ya Nugi ya. Ian ya. Suara lu hilang nih. Halo, halo. Oke. Jadi itu yang paling berkesan mungkin dari lu yang berkesan buat dari gue itu adalah marah-marah gue, kemudian ya segala macam. Kalau gue yang keinget dari lu ya udah itu sampai kapanpun kayaknya nggak bakal hilang deh. Si romantis ya kita. Mantis banget. Gue inget banget loh guys. Kayak emang di kulkas itu udah tersedia banget bumbu nasi goreng gitu kan ya. Jadi eh, kalau lu lapar juga kayak lu udah bisa disiapin nasi goreng sama si orang yang satu ini gitu. Jadi emang disiapin gitu kayak udah ada bumbu nasi goreng di kulkas gitu kan ya kalau misalnya lapar. Terus juga gue kayak misalnya apa memang lagi susah gitu kan ya emang
tempat bernaung lah gitu ya, itu emang kayak gue udah nggak bisa. Oke. That's a Kal memorable. Tapi kalau kita ceritain semua banyak banget kisah-kisah kita berdua yang nggak bisa kita publikasikan lah begitulah ya, karena terlalu panjang lah ceritanya gitu. Oke. Biar eh, Tuhan bersama staf-staf dan karyawan-karyawatinya lah yang tahu begitu. Oke, kita tinggalkan dulu kenangan-kenangan kita waktu awal-awal kita beranjak menjadi dari yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa begitu ya. eh Lu tinggalin dari, walaupun lu dengan cara pergi dari gua, berangkat dari rumah itu dengan cara yang tidak baik lah ya. Gua nggak bisa bohong. Pamit deh kayaknya. Enggak Rasanya loh. baik deh kayaknya Enggak. ya. Gua masih ingat. Lo cari Benar. Enggak, lo cari masalah sama gue, alasannya biar lu bisa berangkat dengan tenang ninggalin gue. Padahal gua itu waktu itu udah nangis-nangis, nggak bisa makan, nggak bisa tidur sih. Wah, ngarang banget loh ya. Enggak. Emang iya, waktu itu lo pergi ya, gimana lah ya, cari sesuatu masalah lah biar kita sama-sama bisa melepaskan, karena saking akrabnya begitu. Bukan ada apa-apa tapi saking akrabnya antara seorang kakak dan adiknya begitu. Nah, setelah lu berangkat dari sana, dari daerah sana, dari perbatasan sana, berapa banyak lagi perjuangan sampai lu ke titik ini nih, Yan? Jadi waktu itu tuh emang kayak gue udah balik lah ke rutinitas perkuliahan seperti biasa gitu kan. Emang itu kayak utang gue sama orang tua gue harus kelarin gitu kan. Akhirnya ya tetap aja sih yang namanya kangen job-job itu tetap aja gitu. Kayak pengen siaran lagi lah gitu. Gue ikut ini loh kayak rekrutmen di radio swasta gitu kan. Ya memang cuman itu aja sih gue ikut rekrutmen langsung terima gitu. Dan itu kalau di sini pun di Padang itu kayak metodenya emang rada beda gitu ketimbang gue awal-awal di sana gitu. Emang metode itu emang kayak recommended. Terus kalau itu metodenya emang kayak recruitment itu terus emang digembleng gitu sampai kayak lo awal-awal udah kayak pembokat gitu kan ya baru datang itu baru 5 bulan itu belum bisa masuk box siar gitu. Benar. Baru nyampe udah bersih-bersih bla 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 segala macamnya. Ini 5 bulan baru. Sebelum itu juga udah harus nulis segala macamnya gitu. Itu beda banget ya. Itu baru gue ketemu gitu. Itu perjuangannya luar biasa. Dan itu pun di radio swasta itu ya let's say emang radio swastanya itu nggak terlalu besar-besar banget lah gitu. Tapi namanya lumayan gitu. Jadi ya kalau masalah finansial oke lah itu mungkin memang karena apa ya di Padang itu memang rata-rata UMR UMK ya, bukan ya itu emang di swasta itu memang rata-rata emang penyiarnya itu emang kebanyakan itu mahasiswa yang uh, on 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 duty gitu, on duty dalam kuliahnya gitu. Jadi emang sambil kuliah sambil siaran gitu kayak ngelepasin apa sih bahasanya, freelance ya. Ya, jadi kalaupun buat nyari duit itu nggak menjanjikan gitu. Itu ya whatever, gue emang suka, gue emang cinta dunia ini ya udah gue jalanin gitu. Sampai kadang-kadang gue nggak digaji gitu, sampai kadang-kadang gue juga dari zaman-zaman gue nggak ada motor gitu kan, dari kos-kosan sampai ke sana gue sampai tengah malam itu jalan kaki loh kayak gitu, saking gue cinta sama dunia ini gitu kan ya. Tapi ya udah nanti gue effort gue ini pasti at the end bakal ada buahnya lah gitu, bakal ada hasilnya lah gitu. Gue yakin kayak gitu aja sih, karena seperti yang gue udah jalanin dulu gitu, seperti apa yang gue jalanin dulu itu emang akhirnya gue digembleng itu pasti ada hasilnya juga. Terlepas itu apakah itu emang asupan dari lu, terus gue juga yang mengembangkan diri gitu sebagai macamnya. Terus memang seperti itu. Sampai nggak ada sama sekali sepeser pun gue nggak dapat, tapi tetap aja gitu kan gue cinta sama dunia itu. Sampai akhirnya di situ gue udah mulai tuh udah belajar ya, duit gak dapat tapi gue dapat ilmu di sana kayak itu station manajernya itu emang setiap produce gitu kan ya, gue lirik terus gitu, apa sih
mulai dari apa sih softwarenya, terus kayak gimana sih jalani ini software, terus abis itu gimana sih operate-nya gitu untuk mixing, untuk mixernya gabungin ke komputer, terus juga buat apa namanya setting-setting whatever gitu. Akhirnya gue dapet ilmu di situ gitu, tanpa diajarin, sumpah tanpa diajarin gitu. Karena Ya kalau misalnya karena ya paling dorongan di dari dalam kali ya. Kalau ibarat kata sekarang tuh hobi yang dibayar gitu. ya Dan satu lagi kalau kita bekerja dengan hobi itu semuanya tanpa diajarin, tanpa guru pun sebenarnya semuanya bisa masuk sih sebenarnya ya. emang kita cinta sama yang kita lakuin gitu, pasti itu Mm, yang kita lakuin itu mencintai kita juga. eh, Ya, pokoknya gue juga emang gue nggak boleh sia-sia di sini, walaupun gue nggak dapat duit, ya udah gue dapat ilmunya gitu. Jadi minimal gue juga belajar buat kayak materi kata, terus juga pengembangan kata sebagai macamnya, itu memang metode yang sebenarnya harus lu kuasain di dunia broadcasting gitu. Akhirnya gue dapat ilmu di sini lebih luas lagi lah gitu iya. dari yang gue dapat dari lu gitu kan. Akhirnya gue juga selain itu gue juga dipercaya buat didapuk buat music director, udah mulai dari sana gitu, Mm, walaupun cuman for local for local artist gitu kan, mm. kayak misalnya lagu-lagu Indonesia gitu. Oke. Dan akhirnya di sana gue juga udah belajar juga buat managing atau kayak direct lah musik-musik yang memang harus bisa mengudara, atau Oke. mana yang masuk gitu kayak Ya emang gitu. itu tugas lu sebagai music director kali ya. Nah, lu kira-kira bayangan lu, apakah lu bakal bisa bertahan lama di dunia broadcast atau bakal mencoba dunia baru lagi rencananya ya? Kalau gua Kalau sih benar, sebelum lu jawab, kalau gua sih sebenarnya emang masih hobi, tapi ya karena kendala sesuatu ya udah gua coba, tapi masih seputaran yang sejenis lah ya, seperti yang sekarang ini. Kalau lu Kalau gue sih emang kayak apa ya? Ya boleh gue cerita sih sedikit dulu, kayak emang gue dari swasta itu emang setelah nggak ada sama sekali ya, namanya juga manusia nggak muna lah ya. Tetap mm, aja sih cuan is number one gitu kan ya. mm, Ya gue ilmu udah dapat. Ya berhubung juga kayak stationnya juga udah mau collapse gitu kan ya. Akhirnya yaudah gue keluar dengan terseleksi seperti itu. Emang terseleksi karena memang itu station udah collapse gitu, bukan oke. mengeluarkan diri gitu. Akhirnya ya gue mencoba ya udahlah jalanin apa yang ada dulu lah. Akhirnya tetap aja gitu kangen gitu, tetap aja kangen buat job-job. Akhirnya gue nyoba buat apa ya, buat masukin ya, ada rekrutmen lah, ada radio swasta yang lain, terus ini RRI juga ada rekrutmen, tapi Oke. rekrutmennya itu tertutup, nggak terbuka gitu. Oke. Jadi gue coba pertama itu gue coba di radio swasta itu, biasanya itu emang perbatasan juga Hmm, di sini gitu hmm, maksudnya. Terus gue juga masukin di RRI ini gitu kan. hmm. Akhirnya pas di radio swasta gue juga kayak ya langsung apa ya, first appreciate, kayak first appearance itu emang nggak bagus gitu, kayak dia Oke. bilang ini sengak banget sih kayaknya gitu, kayak seperti itulah gitu. Oke. Tapi Kenapa gue ah, kenapa gue bilang dia punya statement seperti itu, karena nanti ada ujungnya belakangan, nanti gue bakal ketahuan dia statement seperti itu gitu. Dan oke. akhirnya Mm-mm. gue di sini ternyata gitu, diterima di Oke. sini. Tapi Dan mm, akhirnya gue di sini ketemu dari orang yang tadinya interview gue nggak nerima gue gitu, ternyata pas di sini kenal sama orang di sini, gue suruh tanya kenapa gue nggak diterima di situ dulu, anaknya sengak banget gitu katanya, kayak gitu sih gitu. gimana gimana? Terus Lu dibilang gimana? nggak gitu, Enggak banget. tapi Enggak banget atau gimana? sengak gitu. Oh gitu. Gue nggak tahu sih, emang di sini dulu juga gue dapet cerita dari yang rekrut gue gitu kan, kebetulan emang atasan dari divisi yang sekarang gue berada gitu, dibilang yang sepantaran gue di divisi ini itu rata-rata juga dulu nggak suka sama gue gitu awal-awalnya, emang Hmm. karena emang style gue kayak emang awal-awal itu emang nggak, agak-agak sengak katanya gitu. Jadi akhirnya gue memang buktikan diri gitu, kayak I do everything, pokoknya memang apapun itu gue bisa lakuin gitu, pasti bisa gue gitu. Akhirnya karena juga kayak untuk pertama nih kayak di masa-masa kuliah gue juga kayak otodidak
sambil lihat-lihat belajar dari ada temen yang dulu kayak dia sekedar editing apa namanya editing kayak dia Grafis ya. grafis cuman sekedar buat edit laporan keuangan gitu manipulasi ya. Oke. Ini gue gibahin dosa orang nih ceritanya ya. Nggak apa-apa, tapi kalau itu yang emang nyatanya nggak apa-apa aja. Ya, jadi gue belajar di situ ada software desain grafis juga gue belajar di situ. Terus juga gue dulu sempat di gue sempat juga lihat-lihat lu dulu kan main Yulit kalau nggak salah dulu. Main Yulit, apa? Oh iya iya benar Yulit ya benar. Main handycam kan ya. Oke ya. Hampir sampai akhirnya Kemdik lu hilang di pemandian kan. Lu yang punya kerjaan itu. Tapi gini loh, gue potong sedikit, Yan. Ada beberapa, tapi bukan gue nggak menghargai adik-adik yang lain atau teman-teman yang lain. Tapi ada beberapa dari adik-adik yang pernah satu kerja atau satu apalah ya, satu boxier lah sama kita dulu, yang benar-benar dengerin apa yang gua saranin. Tapi ya alhamdulillah, walaupun sekarang ada cewek satu, kita sebutin aja namanya Mira atau Jea, itu sempat dengerin apa yang gua saranin. Ya alhamdulillah dulu dia di radio tersebut dia sempat menjadi kepala siaran juga, kepala produksi juga dia. Terus kalau yang boleh dikatakan masih dalam dunia radio, kayaknya yang bertahan masih elu deh. Selainnya udah pindah ke profesi lain deh. Yes. Kebetulan sih emang di sini kayak gue juga di sini kan emang udah tetap lah gitu. Bisa dibilang emang udah bisa buat hidup di sini. Buat gitu, hidup, buat anak dan sini. istri gitu ya. Udah punya istri ya? Alhamdulillah. Bilang aja belum. Netizen lagi nyari-nyari penyiar loh sekarang. Padahal masih muda ya tampangnya ya. Cuy. hal Adobe ya sahabat kreatif. Iya. Oke, Yan. Lu emang masih bisa mengeksplor semua apa yang lu inginin. Misalnya lu pengen siarannya seperti ini, lu pengennya seperti ini, masih bisa lu eksplor di sekarang di era ini. Nah, gua tahu nggak apa yang gua kerjain, apa yang gua lakuin di saat gua lagi kangennya dengan sebuah radio atau siaran. Tahu nggak apa? Dengar ya. Biasanya gue kalau lagi duduk santai lagi bareng teman-teman, apapun itu menjadi sebuah narasi gitu. Misalnya acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh emang kayak act like VO talent gitu kan ya. Enggak, emang hobi aja kayak gitu. Misalnya dapatkan semuanya di Asik Pro Channel. Kayak gitu. Itu sebenarnya buat nge-explore gue mau ngeluapinnya kemana gitu. Kalau di podcast gue ngomong kayak gitu, sekarang kita saksikan Ian lucu. udah nggak di sana lagi deh kayaknya. Itu sampai sekarang yang gua sempat apa ya? Kalau lagi kangen kayak bikin narasi atau announcer dari iklan lah ya. Ya cuman bisa itu sekarang gitu. Emang itu sih dasarnya kalau buat announcer emang materi katanya itu yang paling penting kan. Makanya emang ya itu cara yang bagus juga sih. Nggak apa-apa coba. Mungkin nanti coba coba ngisi-ngisi ini deh, ngisi-ngisi VO challenge gitu kayak dari ada kayak kompetisi-kompetisi dari instansi-instansi gitu buat nge-VO-in produk mereka gitu. Nggak apa-apa, coba aja. Kasih tahu besok ya. Kasih tahu. Iya. Berarti gua ngumpulnya nanti sama Gilang Dirga, Bimo, sama gitu. Iya, berarti lu kalau nemuin gue itu jauh banget loh ke Jakarta, berarti besok ya Ian ya. Ngapain? Iya, otomatis gue udah netap di stay di Jakarta, karena aku nggak mau ke Jakarta lah, males. Takut divaksin, udah kali. Nggak masalah divaksin sih. Tapi sudah terlalu cheat.
Oh begitu. Dikirain ada masa-masa kelam lu waktu di Jakarta gitu. Iya sih, aku udah diminta ke Jakarta, cuma aku nggak mau. Ngapain? Ngapain lu diundang ke Jakarta? Buat Pegang menuhin penduduk. pegang daun tahu lu puas. Oh gitu. Oke, kayaknya kisah-kisah kita sampai sekarang mudah-mudahan kita sama-sama sukses lah ya. Mudah-mudahan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang dulu lihat channel ini dan ya mungkin Nugi, lu Gue seneng, gue seneng bagian dia nyablak tapi salah gitu ya teman-teman. enggak, lu tuh mirip banget. Iya, gayanya, face-nya sedikit mirip lah. Nugi. Tapi ya udah saya roba lagi ya Ian. Oke. Jadi thank you banget nih karena waktu nih. Gua harus syuting juga besok pagi, gua harus syuting. Ada obrolan-obrolan itu ada summary gitu kan, sedikit summary gitu kan. Jadi Ya. kok langsung aja gitu. Oke, jadi setidaknya mungkin teman-teman lain pengen yang pengen mencoba menjadi yang pengen menjajaki dunia siaran atau broadcaster ya di radio tuh ada trik-trik tertentu nggak biar gampang diterima atau apalah gitu dari elu yang masih berkecimpung gitu, Nugi? Ian? Iya, nggak apa-apa sih, teman-teman sih kak. Pertama sih, gue gini dulu deh, sedikit apa ya, Soft shock apa sih? ya buat memotivasi buat kalian gitu ya teman-teman ya. Ini dunia broadcasting itu kayak emang bener-bener dasar basically yang kalian harus punya itu emang komunikasi itu. Kenapa? Komunikasi itu memang bahkan kalian belum lahir pun kalian udah berkomunikasi gitu. Let's say kalian nendang-nendang gitu kan, gitu itu udah komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya untuk dunia broadcasting itu nggak sekedar kalian siaran gitu, terus nggak sekedar kalian nanti muterin lagu bla bla bla, nggak cuman itu. Tapi di sana kalian bakal di kayak emang di train gitu buat dijadiin orang-orang yang emang bener-bener super mindset supreme gitu. Kayak lu bisa punya wawasan. Biasanya emang kayak lu nggak lu cuman baca di luaran sana kayak website whatever, tapi lu bisa mengembangkan itu dengan bahasa lu sendiri. Nah tipsnya biar lu itu bisa kayak lebih gampang diterima lah ya gitu ceritanya. Nah, ini emang outputnya nanti mungkin public speaking, terus juga emceeing, terus juga hosting atau presenting atau ya announcing gitu kayak gitu. Itulah VO talent gitu kayak gitulah ya. Oke. Menurut lu apakah orang itu harus tamat kuliah atau bagaimana kalau menurut lu untuk menjadi seorang penyiar? Enggak, jadi orang juga kadang mikir harus bagus, enggak kayak gitu. For example aja kayak si Desta aja suaranya cempreng gitu bisa luar biasa banget di dunia broadcasting sekarang gitu. Ya, jadi sekarang intinya gitu aja, kayak lu bisa improve. Improve itu emang paling utama banget. Kayak misalnya lu ngomongin bohlam aja, ngomongin lampu aja itu bisa satu kata lu bisa jadi satu paragraf itu. Bener. Bahkan satu hal. Itu yang paling penting. Jadi itu materi kata itu paling penting banget. Kayak misalnya dikasih sama orang itu lu nggak bakal kehabisan cerita. Terus nanti kalau misalnya pun lu cuman bahas satu objek, nanti lu bisa kemana-mana gitu. Akhirnya ya itulah kunci komunikasi yang bakal kalian dapat di public speaking nanti. Terus juga announcing, terus juga emceeing, terus juga bla 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 gitu sebagai macamnya. Kalian nggak bakal kikuk gitu. Nah itu yang sebenarnya orang let's say kayak nih ngomong depan mikrofon siaran gampang lah gitu ya. Tapi nyampainya di sini langsung keringat dingin gitu. Padahal orang nggak ada yang nonton loh, padahal nggak ada yang lihat lu gitu. Beda banget
yang namanya kayak demam panggung gitu, atau banyak orang yang nonton. Tapi kalau di sini, wah gila, lu kalau misalnya di luar sana dengar orang siaran gitu kan, wah gampang tinggal ngomong doang. Coba deh, gue udah ketemu banget tuh orang ngomong gampang, pas nyampe sini Iya. langsung keringat dingin gede jagung gitu kan ya. Kayak gitu lah kira-kira. Iya, sebenarnya gue yang mau jawab tapi ya udahlah karena ini adalah adik gue karena dia yang masih berkecimpung ya buat teman-teman. Kira-kira Nugi dari penjabaran lu tadi untuk menjadi seorang broadcaster atau menjadi seorang Ian, sorry, ini kenapa ya melihat lu tuh image gua tuh melihat sosok seorang yang luar biasa lagi gitu namanya Nugi dulu. Oke, waduh kan gua gara-gara nginget nama lu. Speechless. Aduh, ayo deh. Pokoknya kalau misalnya ada yang pengen banget mau sharing sama lo, dia punya bakat di situ, tapi dia nggak tahu mau sharing atau mau tanya-tanya sama lo, kira-kira lo berkenan nggak menerima dari rekan-rekan kita yang di luar sana pengen trik-triknya secara pribadi? Aja ini cek di bawah ya akun Instagram aku di sini ya. Lo Nanti ngerepotin edit, banget sih. nanti edit ya di sini ya. Malas. Lu ngasih kerjaan gua aja. Tukang editing gua ada, editor gua ada. Sebenarnya. Nggak masukin lower aja di sini udah. Sini ya. Video mentah gua kirim ke lu yang ngedit, lu kirim lagi. Gila lu kasih kerjaan gua. Oke, ada pesan-pesan terakhir lo nggak buat teman-teman kita selain dari yang tadi? Pesan-pesan terakhir lu. Dan terakhir emang gue mau koit gitu. Oke, ada lagi? Ya, ya, whatever you want, you get it. You want it, you get it gitu. That's it. Jadi kalau misalnya lu pengen itu, apa sih yang lu takutin gitu? Iya. Kadang emang bener-bener manusia itu yang paling penting itu 3 aja sih kuncinya. Lu harus initiate, create, and innovate gitu. Jadi lu harus inisiatif, juga lu harus kreatif dan juga inovatif. Gitu. Iya, Salah bener. satu aja nggak ada, lu bolong itu lu nggak bisa. Sama Jadi halnya. kalau kreatif, lu inovatif menurut lu, tapi lu nggak inisiatif, Iya, kapan oke. jalan. Tapi kalau misalnya lu ini apa inisiatif lu tinggi, tapi lu nggak kreatif, percuma juga gitu. Nah, terus lu juga kayak apa namanya? Lu inisiatif lu tinggi nggak kreatif, nggak bisa inovatif lu gitu. Oke. Kayaknya gitu. Kalau dari gue sih hampir sama lah ya. Itu dengan bahasa yang tingginya mungkin dari adik-adik kita yang mungkin intelijensinya agak sedikit di bawah rata-rata. Gue perjelas mungkin kalian tuh bisa inilah ya, Yan ya. Berani berhayal dulu deh. Hayalin, gue pengen jadi, kemudian lakuin gitu. Resikonya diterima cocok atau tidak itu bodoh amat, yang penting hayal, lakuin, ya udah nikmatin. Begitu kalau menurut gue sih. Hebat kan gue? Wow. Mbak, Lu lihat ke kamera dong. Gue udah celebration kayak gitu. Oke, Ian, thank you. Lo kayaknya lembur banget sampai jam segini di kantor mau ngejar cuan yang lebih. Mungkin gue paham, gue nggak mau ganggu lu. kan udah lebih sih sebenarnya, cuman ya ini lebih ke apa sih, hobi gitu, Oke. kerja ikut. Oke. Jadi sekarang utang gua udah lunas, ngundang lu di podcast gua yang super mega bintang ini. Igun kali. Thank you ya sekali lagi untuk Ian, untuk sharing-sharingnya. Nanti gua tempelin lah di sebelah sana ya. Sebelah sini. Sini. Oh, Edit aja. tunjukin nggak sampai loh. Mana sih? Ih, oh gini. Lu aja di situ. Nanti gua tempelin Instagram dari Ian. Kalau ingin sharing-sharing, ingin minta pendapat gimana kalau mau jadi seorang broadcast yang bagaimana? Kenapa? Karena gue yakin seorang Ian ini adalah udah mulai menunjuk atau mengarah ke yang lebih profesional banget. Seorang music director. Seorang music director di radio RRI Padang. Thank you. Lagi. Thank
Thank you, terima kasih udah sharing-sharing. Lain waktu kita jumpa lagi ya. Kalau banyak permintaan lu hadir lagi di podcast, gua undang lu. Kalau nggak bisa, gua kirim santet deh, biar lu patuh sama gua gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Bye. Dadah. Oke teman-teman, itu dia sedikit bincang-bincang dengan seorang Ian yang sekarang menduduki jabatan sebagai music director di RRI Padang Pro 2 kalau nggak salah. Dan itulah pengalaman-pengalaman dari dia kenal dengan gua, kemudian dia belajar menjadi seorang broadcaster atau penyiar, dan sampai sekarang alhamdulillah kena iya bakat yang ada di dalam tambah dengan saran-saran yang dijalanin, akhirnya dia udah 80% udah sukses lah ya. Thank you untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan dan segala macam tinggalin aja di komen. Sampai jumpa, dadah.